Yang kedua tentang salat apa tadi? Salat syuruk. Perlu diketahui, salat syuruk itu istilah itu tidak akan kita ketemukan di dalam hadis dan juga tidak akan kita ketemukan di dalam kitab-kitab fikih. Cari, nggak akan ketemu. Bab salat sunnah ada nggak? Salat syuruk tidak akan ada. Salat sunnah, ya, nggak ada istilah itu di kitab fikih. Di kitab hadis juga tidak ada. Yang ada adalah isyraq. Surat Shad ayat 18. Wasakharnal jibala ma'ahu wasakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Dan kami tundukkan bersama Daud, yaitu jibal, gunung. Yusabbihna, mereka semuanya bertasbih. Maksudnya bertasbih, ada yang menyebutkan salat. Ai yusalluna, yusallina. Mereka semuanya salat bil asyi, di waktu sore, wal isyraq, dan di waktu pagi. Wat tayra, dan juga burung-burung. Itu. Jadi kata-kata isyraq ada di dalam Al-Quran. Memang mirip syuruk dengan isyraq. Pakai qaf ya. Isyraq. Mirip. Nah, jadi ada kalau isyraq. Tapi kemudian dijelaskan. Ibnu Abbas menjelaskan setelah tanya kepada Ummu Hani tentang sholat duha. Ibnu Abbas itu nggak pernah sholat duha. Nggak tahu tentang sholat duha. Karena Ibnu Abbas, sahabat itu tidak akan melakukan ibadah kalau nggak tahu. Kalau tidak ada dalil. Maka Ibnu Abbas nggak melaksanakan sholat duha. Hingga kemudian ada yang memberitahu tentang sholat duha. Aku diberitahu tentang sholat duha itu oleh Ummu Hani, bibi Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita menemui Ummu Hani, bibi Nabi. Maka menemuilah Ummu Hani. Maka Ummu Hani bercerita begini. Ketika Nabi Muhammad SAW Fathu Makkah, mampir ke rumahku. Beliau minta air seember, lalu beliau mandi dan wudhu. Setelah itu, beliau di pagi hari itu sholat 8 rakaat. Minat duha, di waktu duha. Nah, mendengar berita ini, tahu berita ini, tahu cerita Ummu Hani itu, Ibnu Abbas kemudian mengatakan, oh ini, saya baru tahu kalau begitu. Inilah makna isyraq di dalam Al-Quran itu. Ibnu Abbas kan pakar Quran, hafal Quran. Maka kemudian Ibnu Abbas, oh ini makna isyraq, yaitu salat duha yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Ibnu Abbas selalu kemudian mengerjakan salat duha. Gitu. Jadi mengkaitkan antara salat duha dengan salat isyraq atau tasbih isyraq di zaman Nabi Daud. Gitu. Apa artinya dengan demikian? Iya, ada salat isyraq itu. Tapi di kita lebih dikenal dengan nama duha. Secara bahasa sama, Imam Qurtubi menjelaskan isyraq dengan duha itu sama, yaitu di waktu pagi, matahari ketika naik. Ketika naik terus mencorong, itulah waktu isyraq. Dan silakan memang salat di waktu itu. Sama dengan di zaman Nabi Daud, di waktu itu salat. Bahkan bukan hanya manusia, tapi gunung, burung, dan seterusnya. Karena memang di zaman Nabi Daud itu dahsyatnya, bukan hanya manusia yang tunduk, gunung tunduk, burung tunduk, bahkan setan ikut tunduk. Itu yang dilanjutkan nanti di zaman Nabi Sulaiman. Setan itu di zaman Nabi Sulaiman tunduk semuanya. Itu. Tapi saat itu aja.
Nah, di zaman Nabi Muhammad mengajarkan sholat duha istilahnya. Ini dipesankan kepada Abu Hurairah, dipesankan kepada sholat yang lain, jangan tinggal 3 hal. Apa 3 hal itu? 3 hal itu witir sebelum tidur. Yang kedua puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga rakaatayil fajr, rakaatai az-duha, 2 rakaat duha itu. Jelas? Jadi secara khusus sholat isyraq atau sholat syuruk tadi secara khusus nggak ada gitu. Adanya itu sama dengan sholat duha dan di waktu duha. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita sholat di waktu yang terlarang gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Ada 5 waktu kita diperintahkan sholat. Sholat fardu itu kan 5 waktu. Ada 5 waktu pula kita sebenarnya dilarang sholat di 5 waktu itu. Yaitu salah satunya di saat matahari terbit. Ntar dulu, jangan sholat dulu di waktu matahari terbit itu. Tunggu sampai matahari naik hatta tartafi gitu. Sehingga matahari itu naik gitu. Sampai batasnya kapan? Sebelum waktu matahari di tengah. Waktu tengah-tengah itu juga nggak boleh sholat sebenarnya, gitu. Sampai kemudian masuk waktu zuhur sehingga. Jadi perlu kita clearkan dulu bahwa sholat isyraq dan sholat duha itu sama, gitu. Tidak boleh ini tadi itu nggak ada dalilnya. Gitu. Saya nggak tahu pengetahuannya dari mana, gitu. Wong sholat isyraq dan sholat duha itu sama, berarti dilakukan dimanapun boleh, gitu. Ini yang pertama. Sholat isyraq dan sholat duha itu sama. Karena memang secara bahasa juga sama. Maka dilakukan dimanapun boleh. 1. Yang penting tepat pada waktunya. Dan waktunya panjang. Nah itu. Mulai dari terbit matahari naik ya. Bukan pas matahari, sampai sebelum matahari di tengah-tengah. Itulah waktu sholat duha. Dan waktu sholat isyraq gitu. Tapi yang populer di kitab-kitab fikih, sekali lagi di kitab-kitab fikih dan juga kitab hadis itu tidak menyebut sholatul isyraq, tapi rakaataini minadh duha atau sholat awwabin gitu. Sholatul awwabin gitu. Sholat awwabin. Kemudian diterangkan apa sholat awwabin itu? Ya sholat di waktu duha ketika agak panas, ketika unta itu sudah tersengat dikit, gitu penjelasannya. Jelas? Sampai di sini. Satu lagi, ya, yang tadi itu. Nah, kalau yang paket haji tadi kan? Nah, yang paket haji itu ibu-ibu, bapak, bunyi hadisnya itu man shallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, itu berjamaah ya. Tsumma yaq'udu yadhkurunallah. Kemudian duduk berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Tsumma sholat rakaataini. Kemudian sholat 2 rakaat. Ingat, dalam bahasa Arab kemudian itu ada jeda. Ini harus ngerti bahasa Arab kan? Tidak langsung, tidak matahari terbit langsung, tapi tsumma ada jeda. Itu bahasa Arab tsumma. Kemudian itu beda dengan fa. Nah, itu. Kemudian sholat 2 rakaat. Lihat, Nabi menyebutkan di sini kemudian sholat 2 rakaat. Tidak disebutkan nama. Apa sholat itu? Tapi yang penting sholat 2 rakaat. Fakanat lahu ka ajril haji wal umrati tamma. Maka baginya mendapatkan pahala haji seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Gitu. Jelas hadisnya? Jangan ditambah-tambah. Seperti haji dan umroh bersama dengan Nabi. Nah itu tambah-tambahan. Ya kan?
Disebutkan seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jelas? Jadi salatnya 2 rakaat. Saat matahari terbit sudah naik. Salat apa itu? Tidak disebut di dalam hadis ini. Tidak disebut di dalam hadis ini. Lihat. Ini bicara hadis kita. Tidak disebut namanya apa dalam hadis ini. Tapi disebutkan di dalam hadis lain. Apa nama salat ini? Apa nama salat ini disebutkan dalam hadis lain, meskipun hadis ini ada cacat itu. Dhaif dikit. Tapi bisa dijadikan patokan. Disebutkan rakaat sabahatad duha. Jadi disebutkan duha gitu. Atau minad duha, rakaataini minad duha. Justru disebutkan duha, tidak disebutkan nama syuruk dan juga tidak disebutkan nama isyraq. Jelas? Justru disebutkan namanya duha. Ini pun disebutkan oleh hadis ini. Saya dengar. Dan kemudian saya lacak betul namanya ada duha. Tapi beliau memaknainya di waktu duha awal. Gitu. Duha yang lebih pagi. Gitu. Jelas Ibu? Jadi yang disebut dengan paket haji tadi itu, yang dapat pahala haji itu bukan salat isyraqnya, bukan salat duhanya saja, tapi mulai dari awal. Salat subuhnya berjamaah di masjid, lalu berzikir, termasuk pengajian ini berzikir ini. Kita agak ayal-ayalan ini juga berzikir ini. Ya, karena ini ajaran Nabi. Ya, menerangkan ajaran Nabi itu bagian daripada zikir yang sangat penting. Zikir ini, asal ibu masih ngikutin ini. Ya, ini zikir. Ya. Sampai matahari terbit, kemudian salat. Ini nggak harus langsung salat. Gitu. Nanti dulu nggak apa-apa, ngambil waktu yang sangat utama, jam 6:30 atau jam 7, itu boleh, karena kemudian sholat 2 rakaat, minimal 2 rakaat, kok nambah lagi ya boleh, gitu. Itu pahalanya, pahala haji dan umroh. Betul Ibu tanya tadi, bedanya yang bukan beda sholat isyraqnya, tapi beda pahala haji dan umrohnya ini. Kalau di rumah nggak dapat, gitu loh. Meskipun ibu sholat di rumah itu sholat di rumah itu duha tadi, duhanya di rumah tidak di masjid, itu nggak dapat, gitu. Bukan isyraqnya nggak dapat, bukan duhanya nggak dapat, tapi pahala haji dan umrohnya yang tidak dapat kalau dilakukan di rumah, apalagi nggak berjamaah, gitu. Tapi sebentar, satu lagi untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, wallahu alam. Ini tadi, hadis tadi untuk bapak-bapak ya. Untuk bapak. Jadi bapak yang sholat subuh berjamaah di masjid, zikir, terus kemudian sampai matahari terbit, ini sudah mulai bisa kita sholat duha itu, ini memang dapat paket haji dan umrah. Nah bapak sholatlah di sini duhanya. Nanti kalau mau sholat lagi di rumah silakan. Tapi kalau sholat di rumah nggak dapat paket pahala haji dan umrah. Ini bapak. Ada pertanyaan bagaimana dengan ibu-ibu Ustaz? Wallahu alam. Saya melihat karena kalau ibu-ibu itu sholat itu andaikan ya, ibu-ibu andaikan di rumah, sengaja sholat di rumah dengan baik, lalu berzikir, lalu kemudian sampai duha, kemudian sholat duha. Saya berharap kalau ibu-ibu tetap mendapatkan pahala haji dan umrah. Kalau begitu, artinya subuhnya meskipun nggak jamaah, karena jaga rumah gitu, suami ke masjid gitu, ya. Anak kecil terus sholat di situ berzikir sampai duha, insya Allah dapat pahala haji dan umrah gitu. Itu ibu-ibu, tapi kalau bapak nggak bisa gitu. Karena ada yang juga berpendapat ibu-ibu itu kalau iktikaf di rumah boleh gitu, kalau sulit di masjid. Di tempat ibadahnya, ibu-ibu ambillah tempat ibadah di rumah itu, di kamarnya itu kapling dikit, kasih sajadah sebagai tempat khusus untuk beribadah. Iya betul, harus terus zikir, terus sholat. Jangan sholat terus masak, terus kesini, enggak nyambung jadinya. Itu yang paket pahala haji dan umrah tadi, bukan yang bedanya isyraq dengan duha. Jelas? Gimana? Ini memang saya
agak kesulitan ini jelaskan di banyak masjid. Gitu. Iya. Iya. Ada yang tanya, Ustadz, jadi gimana sholat saya selama ini? Yang pas matahari terbit itu, insya Allah tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena kita belum tahu. Tapi setelah tahu, loh kok masih juga? Itu mohon maaf, gitu. Berat, gitu. Kalau belum tahu, insya Allah. Karena ada sahabat yang belum tahu itu disebut Nabi itu gak apa-apa. Zadakallahu khirsan. Tapi jangan diulang, gitu. Ada sahabat itu sholat salah, tetap Nabi doakan. Bagus. Zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah berikan semangat, tapi jangan diulang, gitu. Ibadah-ibadah yang kita niatkan karena Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikit salah karena kita belum tahu, insya Allah diampunin oleh Allah. Tapi ketika sudah tahu masih juga nggak mau tahu, itu agak berat, gitu. Dan saya mohon maaf sebagai ustadz salah. Ustadz, maaf, Syamlan, kenapa kamu biarkan orang sholat nggak kamu tunjukkan ajaran Nabi? Saya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kamu tahu, kamu ngaji Bulugh Maram, itu di situ ada 5 larangan sholat, nggak kamu tunjukkan, bagaimana? Samalah, kenapa saya juga kemarin menunjukkan anak-anak itu janganlah kalau sebelum nikah itu foto-foto itu kalau nggak kita terangkan, nggak kita tunjukkan, ustadz diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jelas? Jelas? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.